Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Yang kami hormati serta kami muliakan guru kita bersama yang tercinta Habibana Ismail bin Abdullah Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat wal afiat, amin amin ya rabbal. Begitu juga para habaib, wabil khusus di sini ada orang tua kita Habibana Segaf Al-Bahar, ada Habib Hamzah bin Tahir, Habib Isa Al-Habsyi, Habib Isa bin Tahir, Habib Ali siapa nanti? Ali Aidit, Ali Al-Hadi, Allahu Akbar, Ali Al-Hadi wal Habib Yusuf Husin, Habib Husin bin Yahya, Habib Muhammad Al-Hamid, dan para habaib yang hadir di malam ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga asatid, para gawagis, ada Kiai Sofyan, ada Kiai Rifat, ada Kiai Yogi, Kiai Sofi, para kiai yang lain yang hadir. Mudah-mudahan kita punya kiai panjang umur, nambah istri, amin ya rabbal amin. Jangan, kata ibu-ibu, enggak kuyon bu, kuyon. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul karena cinta sama Nabi Muhammad. Nabi yang sangat indah, paling indah egois Nabi Muhammad, kono liyani. Dikatakan oleh Habib Al-Ardif Billah Abdullah bin Alwi Al-Attas sahibul Maulidil Karim wa hamlin nubuwatin wa risalatin fi milaki syafaatin yaumal ma'ali. Nabi Muhammad dipilih Allah menjadi nabi, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nanti dikasih satu makom yang sangat mulia, yaitu mensyafaati kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Duwe Nabi Muhammad itu paling keren ini nabi, jenenge tok ae wis. Waduh, namanya itu pilihan, Muhammad. Kalau di alam dunia namanya Muhammad, kalau di alam batin namanya Ahmad. Ada nama-nama pilihan. Sampai setiap orang yang punya nama Muhammad, jenenge ono Muhammad T atau ono Ahmad T, gak bakal mlebu neraka. Amin Allahumma. Senjeneng bejo tejo ki ya apa iki? Ayo. Iso carane gampang, tinggal undang Habib Ali ganti jeneng. Nambah, gak usah diganti, tambah Ahmad Bejo, Ahmad pokoknya ono jenenge Ahmad. Yang bilang siapa? Busiri dalam burdahnya pasal yang ke-9. Itu dia mengatakan, ya Allah, jikalau nanti aku ketemu dengan engkau ya Rabb dengan dosa yang bergunung-gunung, dan engkau mau mengadabku, ingat ya Allah, di depan namaku Busiri itu ada Muhammad bitasmiyati Muhammad. Aku dikasih nama depannya Muhammad, namanya aja udah keren, apalagi makhluk, apalagi ciptaannya, apalagi bentuk zahirnya. Ndak bisa ditiru. Gak ono kawine lek cari wong bangil. Ndak ada kawinnya. Allah nggak bikin yang kedua. Allah nggak bikin yang kedua. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Sampean lihat dari atas, mudah-mudahan kita bisa lihat Nabi Muhammad. Teko atas ke rambut sampai kaki, Bu, Pak, iku gak ono cacate. Ono wong ganteng, dukur, putih tapi mangka, putih tapi pucet. Ono subhanallah wayu tapi lambene sombeng. Masih ada
Cacat. Oh, kalau Nabi itu nggak ada cacatnya, dari kupingnya, dari matanya, dari hidungnya. Aliful fammi, sampai hajibnya dibilang nun. Sampai subhanallah Anas bin Malik itu bilang sahabat-sahabat Nabi itu bisa ngitung ubannya Nabi Muhammad. Saking gantengnya ki Nabi, itu sampai sahabat itu bisa ngitung uannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku isok kehitung, Pak. Lek uanku iki gak isok kehitung. Bojoku ya Allah gak tahu ngitung uanku, gak tahu. Ya gak tahu takon apa uanen. Coba takon tak ceritani sorone gue. Soroe duwe bojo. Lo itu Nabi itu, Pak. Uan sampai apa kata Anas bin Malik? Tidak aku hitung uban di rambut Nabi tidak lebih dari 17. Rambut sama jenggot. Putih rambut Nabi sama jenggotnya gak luwe teko 17. Ada riwayat tidak lebih dari 15. Terus ngitungi piye? Mosok Anas bin Malik metani Nabi Muhammad. Siji, loro yuk gak ngono. Karena indahnya itu sampai rambutnya bercahaya, sahabat bisa menghitung satu demi satu rambutnya Nabi Muhammad sallu ala Nabi. Sampai sahabat itu lihat ubannya Nabi, tanya saking cintanya, ya Nabi kok sekarang ubanan, kenapa? Apa kata Nabi Muhammad? Saya batni hudun wa akhawatuha. Yang bikin aku uban ini ada surat Hud dan kawan-kawannya. Metu uwane iki seja mbek kene. Lek Nabi ku beruban karena dapat wahyu. Lek kene uwanen dicocoti bojo. Bojo nyocot bendino sampai rambut iku po ireng dadi putih. Subhanallah, syukur sampean duwe bojo nyocot. Loh betul, itu beda. Kita tuh beda sama Nabi Muhammad. Jangan nyamakan diri kita sama Nabi Muhammad. Sangat beda dari atas kepala sampai kaki. Yang jorok di sampean, yang bentuknya jijik di sampean, di Nabi Muhammad itu indah. Jadi indah. Apa yang jijik di sampean? Busok. Apa busok? Itu. Lek turu jenenge kata ngiler sampean. Itu kalau di Nabi Muhammad, waduh itu jadi keindahan. Diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud dalam kitab Asy-Syifa. Saya terima kasih sama guru kita kemarin membagikan kitab Syifa sehingga bisa kita baca dikit-dikit. Alhamdulillah. Dalam kitab Syifa diriwayatkan itu Urwah bin Mas'ud sebelum dia masuk Islam, dia jadi juru runding orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia katakan setelah dia balik ke orang-orang Quraisy, ditanya, "Yo opo kabari Muhammad saiki?" Kini tak ceritani kon kabari Muhammad sekarang. Sebelum dia masuk Islam, maka dia manggilnya Muhammad. Itu Muhammad min adimi ashabihi li Muhammadin. Itu sahabat-sahabat ngagungno Muhammad, tidaklah dia yabsuk busaqan gak ngidu illa fatalaqqaha ashabah bi akfafih. Itu sahabat langsung apa nadai itu Nabi Muhammad, liurnya Nabi Muhammad dengan tangan-tangannya. Nabi ndak ngeludah kecuali sudah siap itu tangan untuk mengambil air liur Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup itu aja, nggak cukup cuma ditadah. Apa yang dia lakukan? Dia ambil, kemudian diusapkan ke wajahnya, diusapkan ke badannya. Saiki pek takon, iki liur lek diusapno nang rai, iku liur wangi apa gak? Wangi boleh liure Nabi Muhammad. Coba ituku, kene sampean. Tak idoni. Pote moro belang sampean. Kenapa belang? Panuan kena itu nih Habib Lo dari liur aja kita sudah jauh, beda. Apa lagi sampean mau tanya? Keringet. Ayo Bu, pek takon Bu. Keringet iku keringete bojo sampean Bu, wangi apa sangit? Kalau ketawa berarti sangit, ngono aja. Berarti sangit. Ayo Pak coba,
Sampean pulang kerja dari sawah, sampean pulang kerja dari kantor, sampean pulang kerja dari pasar. Jangan masuk rumah kecuali sampean masukkan sampean punya tangan, sampean kempit di gelek sampean. Ojo sampai ero bojo sampean. Masuk rumah kemudian kasih tangan sampean. Insya Allah besok hidungnya ndak ada bau rasa. Alias kena covid, kelek ono covid. Lo beda sama Nabi Muhammad, Pak. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah bibi susuan Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi menginap di rumah Ummu Sulaim, Ummu Sulaim atau di rumah Anas bin Malik, sembunyi-sembunyi ini Ummu Sulaim mengambil yang namanya sendok, kemudian diambil itu keringatnya Nabi dari tubuhnya dan dimasukkan ke botol. Diambil, dimasukkan ke botol, diambil sampai penuh itu botol, sampai terbangun Nabi Muhammad SAW. Ditanya, ma baluki ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan wahai bibiku? Sehingga Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu, ku masukkan ke dalam botol. Ini keringatmu ya Rasulullah, atyabutib indana, paling wanginya minyak wangi adalah keringatmu wahai Rasulullah. Sallu ala Nabi. Keringetnya wangi, Bu. Makanya atuh ambil sampean-sampean iki. Sampean lek saiki wangi, keleke sampean ono Rexona. Sekono ae. Lek gak gawe tawas sampai dikerok-kerok sampai kebeler. Sampai luka. Beda. Kita udah beda dari atas kepala sama bawah beda. Yang kita punya hanya satu, cinta sama Nabi. Maka tadi dari awal Ustadz Yogi, Habib Hamzah, Habib Muhammad, Ustadz Syafi'i mengatakan untuk cinta. Karena kita tidak punya modal. Sampean modal apa? Sholat. Aduh Pak, aku bisa terus sembahyang sampean. Ojo oroke patit, aku ayo sisok ngitung. Ojo oroke patit, aku isok ngitung. Apa menelek wis tanggal tuwe, Allahu Akbar, beduk tadi 5, asar tadi 3, maghrib jadi 2, kok robe podo ambek aku podo le ambek Habib Ismail ya siji sama guru kita ya beda Pak. Kita tuh sudah mau apa yang kita andalkan, sholat tidak bisa. Yang kita andalkan cuma satu, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan di dalam kitab Yusuf An-Nabhani, fazal kalbu bihubbi ashabil kahfi. Ada satu hewan yang mungkin hewan tersebut sangat hina di mata orang-orang. Tapi hewan yang hina ini bisa mendapat jaminan Allah kaplingan surga karena cinta sama ashabul kahfi. Karena cinta sama ashabul kahfi, ini hewan dapat kaplingan di surga. Apa nama hewannya? Anjing. Bahasa Jawa ini asu. Le anaknya jenenge kere. Kan gitu Pak. Kita anggap hina itu hewan. Sampai dalam fikih Syafi'i itu najisnya harus dibasuh 7 kali dan salah satunya harus pakai unsur tanah. Tapi karena dia cinta sama ashabul kahfi sehingga dia ikut ke surganya Allah. Sampai dimasukkan di Al-Qur'anul Karim. Di surat Kahfi, kalau 3 satunya anjingnya, kalau 4 5-nya anjingnya, kalau 7 8-nya anjingnya. Disebutkan dalam surat Kahfi, disebutkan oleh Allah SWT. Sebab apa? Karena cinta. Terus kata penyair tersebut, terus bagaimana? Dan masa sih celaka orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Masa sih celaka orang yang mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya. Nggak bakal celaka. Kita hanya punya satu, yaitu adalah cinta ke Nabi Muhammad SAW. Dan syarat cinta adalah mengikuti apa yang didawuhkan Nabi Muhammad. Satu oleh-oleh untuk kita di malam ini. Nabi Muhammad SAW pernah mewasiatkan kepada Anas bin Malik,
Ya bunayya, wahai anakku, nak, in qadarta, kalau kau mampu, antusbiha wa tumsi, ngelewati pagi dan malam, walaisa fi qalbika ghis li ahadin, di hatimu ndak punya rasa benci sedikit pun kepada siapapun, faf'al, kerjakan, kata Nabi Muhammad. Ya bunayya, nak, fa inna dzalika min sunnati. Hati yang ndak suka ngomongin orang, ndak jelek sama orang, ndak maki orang, hatinya ndak ada elekan ambek wong, fa inna dzalika min sunnati, itu adalah sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, yang hidupi sunnahku maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia kelak bersamaku, kata Nabi Muhammad, di surga. Mudah-mudahan kita yang hadir pulang hatinya bersih, nggak ada dendam sama orang, nggak ada benci sama orang, diberikan cahaya hatinya berkat guru-guru kita, khususnya berkat guru kita Haibana Ismail. Allah berikan ketentraman, kita punya hati, kita punya jiwa, Allah berikan kebersihan. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan dal hisab wa amana min dal adab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin halki wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Hadaniyallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.